Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang menyertai kita sampai saat pagi hari ini. Kita boleh kembali berkumpul untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita, menaikkan setiap penyembahan kita. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita yang terbaik. Naikkan setiap pujian kita, naikkan setiap penyembahan kita. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan kita. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
menyanyikan pujian ini, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh datang di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian kami mau menaikkan semua penyembahan kami, semuanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu, kami siap untuk memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Tuhan, kita mau bersorak-sorai, sebab Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Bersiap maju, jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian sekalian, silakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita semua, yang memberikan kedamaian, memberikan sukacita bagi kita semua. Saat kita semua hilang pengharapan, saat kita tak mampu untuk lagi melangkah, disinilah firman Tuhan akan diberitakan. Persiapkan hati kita, singkirkan segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita, yang mengganggu pikiran kita. Fokuskan hati kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis
manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu,
kami Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami Bapa. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tapi biarlah itu menjadi kekuatan, itu menjadi sukacita dan sumber pengharapan bagi kami semua. Dan biarlah kami terus melekat kepadamu Tuhan. Berkati juga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu menjadi terang mulia bagimu Tuhan. Terus memakai hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang telah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami semua siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, selamat pagi. Tuhan berkati kita dalam ibadah kita yang pertama hari ini. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, Dia yang telah mati bagi kita, Dia bangkit dan ke surga, dan Dia mengutus Roh Kudus atas nama Dia kepada Bapa di surga, dan kita yakin Dia ada bersama dengan kita pada hari ini. Tuhan berkati kita. Tema khotbah hari ini, Minggu 12 Mei 2024, dimeteraikan baru dipenuhkan. Dimeteraikan baru dipenuhkan. Apa maksudnya dimeteraikan baru dipenuhkan? Artinya dimeteraikan dulu baru kemudian dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dulu oleh Roh Kudus, baru Roh Kudus memenuhi seseorang. Jadi Roh Kudus akan memeteraikan miliknya. Baru kemudian Roh Kudus memenuhi miliknya itu. Dikatakan dengan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, kita bertanya siapa yang dimeteraikan dan siapa yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita lihat apa arti dimeteraikan. Apa arti dimeteraikan? Dimeteraikan atau seal dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani spargiso. Itu maknanya disahkan atau diteguhkan atau pasti. Disahkan, diteguhkan atau pasti. Nah, dalam perjanjian lama seorang raja kalau membubuhkan cincinnya sebagai tanda atau sebagai meteri, sebagai katakan tanda atau meterai dalam suratnya, dalam perjanjian yang dia buat, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubah atau membatalkannya. Dan itu surat itu sah dari raja. Jadi dimeteraikan itu mempunyai makna sebagai hak milik. Nah, begitu juga kita di dalam Yesus Kristus. Dimeteraikan, kita bisa melihat di sini, dimeteraikan itu suatu pengesahan. Nah, coba tampilkan. Dimeteraikan itu suatu pengesahan keyakinan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menandakan seseorang itu adalah miliknya Yesus Kristus. Bukankah kita milik Yesus Kristus? Suatu pengesahan keyakinan keselamatan. Kadang-kadang orang meragukan apakah saya selamat atau tidak. Tapi Roh Kudus akan memeteraikan miliknya. Artinya suatu pengesahan keyakinan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Yang menandakan seseorang adalah milik Kristus. Jadi Roh Kudus itu atau uknum Allah yang ketiga yang memeteraikan kita menjadi miliknya Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi miliknya Yesus Kristus. Nah, untuk dimeteraikan harus ditebus oleh darah salib Kristus. Untuk mendapat meterai, untuk mendapat keyakinan, mendapatkan kepastian keselamatan, harus ditebus oleh darah salib Kristus. Bukankah kita sudah ditebus? Kalau kita membaca ayat 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ayat ini menjelaskan seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita percayalah, Roh Kudus memeteraikan kita menjadi miliknya Yesus. Kalau kita jadi milik Yesus karena kita percaya Yesus, maka ada keyakinan, kepastian keselamatan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Jadi syarat dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang pertama harus mendengar firman. Kapan seseorang mendengar firman? Kapan pertama kali dia dengar firman? Kita hari ini juga mendengar firman. Jadi seseorang harus mendengar firman, mendengar Injil, keselamatan di dalam Yesus. Nah, saat orang itu mendengar Injil, lalu saat orang itu percaya Injil, menerima Injil, saat orang mendengar firman, saat dia percaya firman, saat dia meyakini firman, saat dia mendengar tentang Yesus, saat dia percaya Yesus, saat dia meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Roh Kudus ada dalam hidup kita, amin. Dia ada, dia memeteraikan kita. Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi miliknya Yesus. Kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia, maksudnya di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Bukankah kita orang yang percaya? Jangan ragu keselamatan kita, jangan meragukan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita tidak ragu, kalau seseorang tidak meragukan, kalau kita meyakini, maka tidak ada orang yang mau tinggalkan Yesus. Amin. Tidak ada orang yang mau meninggalkan Yesus. Firman Allah katakan, ketika kamu mendengar Injil keselamatan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ketika kamu percaya. Jadi harus benar-benar percaya. Gak bisa cuma asal kita percaya atau percaya ngikuti orang lain. Percaya ikut keluarga kita atau ikut suami atau ikut istri, ikut anak-anak. Tapi masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa, setiap orang, apakah dia seorang laki-laki, seorang wanita, seorang ayah, seorang ibu, anak, orang tua dan sebagainya. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kamu percaya, Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu. Jadi bukan cuma mengaku, tapi percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan bukan karena kerja kita, keselamatan bukan karena jerih payah kita, bukan karena apa yang kita berikan kepada orang lain, bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi karena percaya, dengan mulut percaya, dengan hati meyakini, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi keselamatan karena percaya. Percaya itu mengakui Yesus dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya. Kita tidak bisa sembunyikan keyakinan kita. Maka Tuhan suruh, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku. Tuhan mau kita jadi saksinya Tuhan dengan lebih dahulu meyakini keselamatan. Ketika kamu percaya, nah kita kapan percaya? Kapan seseorang percaya?
Ya waktu seseorang mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita semua tahu kapan kita. Ada yang bilang tahun lalu atau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ketika kamu percaya. Jadi yang pertama harus percaya. Jadi yang pertama harus dengar firman. Yang kedua waktu dengar firman, dia harus percaya Yesus itu Tuhan. Banyak orang mendengar tentang Yesus tapi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 kita baca. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi enggak ada orang yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang membuka hati kita. Roh Kudus yang membuka hati seseorang. Lalu memberi kesempatan orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa karena melalui pengalaman pribadi. Orang sakit, lalu ada orang yang mendoakan, menceritakan Yesus itu penyembuh. Lalu dia mau terima Yesus. Itulah saatnya dia alami meterai yang dari Roh Kudus. Dia percaya, mungkin melalui peristiwa yang dia alami yang hampir membuat seseorang itu putus asa. Mungkin karena orang yang dia sayangi tinggalkan dia atau meninggal dunia. Dalam keadaan putus asa, Roh Kudus bekerja mungkin melalui orang lain, mungkin melalui teman, mungkin dia dengar firman. Lalu bekerjalah. Roh Kudus memberi kesempatan dia menerima Tuhan, dia membuka hati. Saat itulah dia alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang disebut Roh Kudus memeteraikan umatnya menjadi miliknya. Jadi setiap kita yakin kita sudah dimeteraikan. Lalu bagaimana dengan yang tidak mau percaya? Firman Tuhan jelas, barang siapa yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya ya pasti binasa. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jelas. Karena itu kita yang percaya, jangan tinggalkan Tuhan. Karena itu yang kita yang percaya, rebut kembali mereka yang dulu percaya, sekarang tidak lagi percaya. Salah satunya dengan doa, minta Tuhan ubahkan hatinya. Jadi harus percaya lebih dulu. Baru yang ketiga, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengar firman, percaya firman, dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi miliknya Yesus. Kita sudah dengar firman pertama kali, sudah yang tahu kapan. Lalu kita percaya, kapan kita percaya kita yang tahu. Lalu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus itu adalah pengalaman kelahiran baru. Tatkala seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kelahiran baru. Tatkala seseorang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, yang kekal dan yang kekal. Jadi Roh Kudus itu mengurapi firman dan mampu menyentuh hati dan seorang masuk dalam pengalaman kelahiran baru. Karena itu Yesus pergi ke surga, dia berkata, lebih berguna kalau aku pergi ke surga, aku akan minta Roh Kudus kepada Bapa atas namaku, lalu Bapa akan mengutus Roh Kudus turun untuk memenuhi kita. Karena itulah kita tahu, waktu Yesus mati, 3 hari dia bangkit, lalu kemudian 40 hari dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus diturunkan. Setelah Yesus naik ke surga, oleh Roh Kuduslah seseorang dimampukan untuk hidup dalam
kelahiran baru atau bertobat. Saudara. Jadi tidak ada orang yang mampu percaya atau bertobat kalau bukan diyakinkan oleh Roh Kudus. Saudara. Jadi Roh Kudus ada. Saudara. Kan dia oknum Allah. Waktu Bapa bekerja, Roh Kudus, kemudian kita tahu Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja. Jadi tidak ada orang yang mampu bertobat kalau tidak diyakinkan oleh Roh Kudus. Jadi orang cerita sama kita tentang Tuhan yang sanggup menghibur, menolong, menguatkan dan seterusnya. Roh Kudus membuka hati kita, lalu kita menerima Tuhan. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat contoh pribadi yang pertama, Paulus. Kisah 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sedang berdoa. Nah, kita tahu pengalaman Saulus bukan? Dia pembenci orang pengikut Kristus. Dia kejar, dia aniaya, dia bunuh. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, kita semua tahu dalam kisah Rasul, Tuhan bicara kepada dia, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Lalu dia berkata, siapa engkau Tuhan? Kemudian suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak itu, dia menerima Tuhan. Buktinya dia sedang berdoa. Tidak mungkin kalau dia tidak terima Tuhan. Maka Tuhan utus Ananias pergi ke jalan lurus. Ada seorang di rumah Simon yang sedang berdoa. Dia mulai percaya Yesus. Dan itu adalah pengalaman kelahiran baru. Perjumpaan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Nah, kapan kita berjumpa dengan Yesus? Mungkin kita lahir, kita sudah dikenalkan Yesus oleh orang tua. Tapi masing-masing punya kelahiran baru. Tatkala kita benar-benar mengerti, benar-benar menerima. Atau mungkin orang lain, atau melalui peristiwa. Jadi kita tahu firman Tuhan jelas. Kembali kepada Rasul Paulus, saat itulah dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dia alami pengalaman lahir baru sejak kapan? Sejak bertemu Yesus. Biarlah kita, jemaat Tuhan, meyakini kita sudah percaya Yesus. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Percaya Yesus itu bukan cuma sekedar bicara. Percaya Yesus itu meyakini perkataan Yesus dan menjadi pelaku Yesus, pelaku firman-nya Yesus. Jadi kalau kita sudah menjadi pelaku firman, yakin kita sudah dimeteraikan. Kisah 9 ayat 3 sampai 5 kita baca. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sejak pengalamannya berjumpa dengan Yesus, dia alami kelahiran baru. Dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka kita melihat Paulus sedang berdoa. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 12 murid yang ada di kota Efesus. Kisah 19 ayat 1 sampai 2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ada orang-orang yang sudah percaya, tapi dia tidak tahu Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan jelaskan kepada kita. Saat orang percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Paulus menjelaskan kepada 12 murid yang ada di Efesus, dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus?
Artinya Paulus tahu mereka sudah percaya, mereka sudah dimeteraikan. Nah sekarang, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Maka mereka bilang, aku belum pernah dengar Roh Kudus. Jadi murid-murid ini, 12 murid yang ada di kota Efesus, bukan 12 rasul. 12 murid yang di Efesus itu baru mengalami kelahiran baru. Atau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika mereka mulai percaya. Jadi ini merupakan perubahan posisi dari manusia daging yang berdosa jadi manusia rohani yang menjadi milik Allah. Dulu kita milik dunia bukan? Kita bekerja, kita lakukan sesuatu secara dunia. Kita tidak tahu arah kemana hidup ini. Waktu kita terima Tuhan, waktu kita diselamatkan, maka berubahlah posisi kita. Dari manusia daging, dari manusia duniawi, menjadi manusia milik Allah, jadi manusia rohani. Nah kalau kita menyadari perubahan posisi kita, berjalanlah dalam posisi yang rohani. Jangan orang sudah dibebaskan dari dosa, sudah percaya Yesus, tapi hidupnya tidak berubah. Tuhan tidak mau. Karena kita percaya itu bukan sekedar percaya, tapi percaya menerima firman, melakukan firman, menjadi pelaku firman. Tuhan mau itu ada pada kita. Jangan simpan dendam. Berikan pengampunan. Jangan simpan akar pahit. Berikan pengampunan. Jangan simpan iri hati. Lepaskan itu. Karena kita adalah manusia rohani. Bukan manusia jasmani, bukan manusia daging. Kita masih hidup dalam daging dan darah, tapi hidup rohani kita berubah. Posisi kita dari manusia daging jadi manusia yang rohani. Kita jadi miliknya Yesus Kristus. Kita bukan lagi orang asing. Di mata Tuhan tidak. Tapi kita adalah keluarganya Tuhan. Amin. Senang jadi keluarganya Tuhan? Pasti. Kalau kita punya keluarga, apakah keluarga kita besar atau kecil? Kita bangga bukan? Satu keluarga suami istri. Satu keluarga dengan anak-anak. Satu keluarga dengan anak, menantu dan cucu. Bukankah itu semua menyenangkan? Bangga. Apalagi menjadi keluarganya Allah. Kalau kita membuka dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Perhatikan ayat ini, kita bukan orang asing, bukan pendatang, tapi kawan sewarga, sesama. Dari apa? Dari orang-orang kudus, orang-orang percaya. Kita kawan sewarga. Jangan ada kebencian. Jangan ada saling menjatuhkan. Kita kawan sewarga. Kalau kita sadar kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Kita orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga Allah. Kita adalah miliknya Allah. Tepuk tangan bagi dia, kita keluarganya Allah. Bagaimana Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Pertanyaannya, kalau kita keluarganya Allah, kita sudah dimeteraikan, masih sampai dimeteraikan, belum dipenuhkan. Bagaimana jika sampai tahap ini seseorang meninggal dunia? Kita nggak tahu kapan orang meninggal dunia. Kadang kita terkaget-kaget dengan berita-berita yang kita tidak sangka sebelumnya. Bagaimana dengan mereka yang baru cuma dimeteraikan? Selamat atau tidak? Tidak atau selamat? Selamat. Selamat. Karena keselamatan itu diperoleh karena percaya. Karena percaya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya,
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau seseorang percaya, pasti selamat. Jangan ada yang meragukan keselamatannya. Ada orang yang bilang, ya itu kan haknya Tuhan, aku mau selamat atau tidak. Orang ini belum mengerti firman. Dia belum punya keyakinan. Kalau orang tanya kita, kamu selamat atau tidak? Aku percaya Yesus, aku pasti selamat. Amin. Aku pasti selamat. Kapanpun Tuhan panggil. Karena firman Allah berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Sudah dari rumah bisa ke jalan ke Hamburg, bisa lewat manapun. Tapi ke surga, jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Kalau kita sudah pegang Yesus dan mengerti keselamatan di dalam Dia, apakah kita mau lepaskan? Justru tidak. Justru kita makin giat, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama yang lain. Mau cari apa? Kepada siapa? Berlindung kepada apa? Cuma satu, Yesus Kristus. Amin. Kalau kita sudah terima Dia, jangan lepaskan Dia karena godaan dunia. Jangan lepaskan Dia karena situasi dan kondisi. Pemuda-pemudi, engkau belum menikah sebagai seorang pemuda atau pemudi. Jangan tergoda karena wajah, karena rupa, karena kekayaan, karena kepandaian. Kalau itu di luar Kristus. Keselamatan ada di dalam Dia. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini kalimat yang Yesus ucapkan sebagai jawaban atas salah satu penyamun. Waktu Yesus disalibkan, ada dua orang di kiri kanannya yang disalibkan karena kejahatan mereka yang disebut penyamun. Yang satu menghujat, yang satu percaya. Dia bilang, Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia enggak punya kesempatan untuk turun. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Meskipun penyamun ini tidak punya kesempatan untuk turun, tapi imannya kepada Yesus itu yang menyelamatkan dia. Mungkin orang berkata, ya sudah kalau gitu kan yang penting percaya. Cukup. Kalau kembali kepada penyamun ini, Roh Kudus itu membuka hatinya untuk terima Yesus. Tapi dia baru dimeteraikan oleh Roh Kudus dan belum dipenuhkan. Tema kita, dimeteraikan dulu baru dipenuhkan. Jadi mungkin orang bisa bertanya begini, atau orang berkata, kalau gitu gak perlu ya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus dalam hidupku, gak perlu. Saudara, kita tidak tahu kapan kita akan tinggalkan dunia ini. Orang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Dunia terus berjalan, dunia terus bergulir, kejahatan tidak berhenti, terus makin bergulir. Dan ingat, dunia tidak semakin baik. Matius 24 ayat 11 berkata begini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu, pengajaran palsu. Kita tahu Roh Kudus itu akan menjadi tameng bagi kita. Untuk mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Nanti kita lihat. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang akan murtad. Gak kuat
dengan keadaan zaman yang semakin menggila, yang semakin jahat. Kita bisa dengar berita-berita bagaimana kejahatan itu luar biasa karena tidak ada kasih. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini firman Tuhan. Pasti digenapi. Maka Yesus tahu ini firman. Yesus tahu ini akan terjadi. Maka dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun mengambil alih. Dia jadi parakletos bagi kita. Penolong. Waktu Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Dia minta kepada Bapa. Jadi waktu Roh Kudus turun, Yesus sudah ada di sorga. Yohanes 14 ayat 26 kita baca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajar, mengingatkan. Apa itu? Firman-Nya Yesus. Firman Tuhan. Perkataan Tuhan. Keadaan zaman, perubahan zaman membuat orang lupa firman Tuhan. Membuat orang tidak lagi menghormati firman. Roh Kudus terus bekerja. Karena zaman Roh Kudus, waktu Yesus naik ke surga, zamannya Roh Kudus turun. Dia mengingatkan, mengajar. Kenapa ada orang yang tidak kuat, ada yang kuat, ada orang yang tidak setia, karena ada orang yang setia. Karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu mampu membuat seseorang mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Karena itu Roh Kudus memenuhi orang percaya. Supaya dia mampu mempertahankan. Kita baca Kisah 7 ayat 55, 59 dan 60. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia bukan cuma dimeterai. Dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Dan lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus adalah Allah. Oknum kedua dari Tritunggal Allah. Dia bersama dengan Bapa. Waktu Stefanus dianiaya. Tapi ada oknum Allah yang ketiga, Roh Kudus. Dia menatap ke langit, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 59 sampai 60. Itu yang membuat dia kuat, dia melihat Yesus dan benar Yesus kau Allah. Lalu ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dia meninggal karena aniaya. Karena firman Tuhan jelas ada aniaya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia kuat sampai akhir. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Stefanus kuat sampai akhir. Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Dan firman pasti digenapi. Banyak orang bertobat. Tapi dalam Timotius, surat Timotius katakan, banyak orang yang murtad. Karena tidak kuat. Firman bukan menakut-nakuti kita, tapi firman Tuhan menjelaskan kebenaran firman. Karena itu jangan berhenti pada pengalaman lahir baru. Jangan berhenti pada pengalaman lahir baru. Orang mungkin berkata, aku percaya Yesus ya selamat. Ya, kalau dia percaya hari ini, besok dia meninggal, selamat. Tapi tidak tahu kapan. Dan orang ingin hidup lama, panjang umur, dan sebagainya. Kan itu jangan berhenti pada pengalaman lahir baru. Waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsik, waktu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, dia bertobat. Tapi belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baru dimeteraikan oleh Roh Kudus. Baru setelah pelayanan Ananias, barulah Paulus penuh dengan Roh Kudus. Kita baca kisah 19, kisah 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku,
Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Berarti waktu dia percaya, belum penuh dengan Roh Kudus. Ananias berkata, Tuhan telah menyuruh aku kepadamu. Kalau Paulus bukan di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat Paulus, tidak mungkin dia mengutus Ananias. Ananias disuruh menumpangkan tangan dan supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus, itu artinya Tuhan tidak mau Saulus cuma berhenti dalam pengalaman lahir baru. Karena itu akan membuat orang gampang goyah. Maka Tuhan utus Ananias. Demikian juga dengan 12 murid yang ada di Efesus. Belum percaya, belum dipenuhkan, baru dimeteraikan. Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, di atas 12 murid itu, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, saya lihat di sini. Bahasa roh ini bukan katakan karunia, bahasa roh. Ini tanda mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baru mereka bisa katakan Tuhan beri karunia yang lain adalah bernubuat. Jadi nubuat itu ada satu dari 9 karunia roh. Orang tidak mungkin berkarunia roh tanpa penuh dengan Roh Kudus. Dan firman Allah menjelaskan kepada kita. Waktu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi baru setelah pelayanan Paulus, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya itu kenapa kita berkumpul. Bukan cuma 10 hari atau 8 hari di mana kita berkumpul. Kita menyembah Tuhan tiap waktu, tiap saat dalam hidup kita. Bahkan tiap Rabu ada doa, menyembah Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Dan kesampingkan jam-jam doa. Kalau kita melihat apa yang kita lihat dari Paulus dan juga 12 murid yang di Efesus, maka kita harus masuk dalam pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah anugerah. Anugerah baptisan Roh Kudus. Tentu hanya kepada mereka yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bukan cuma percaya baptisan Roh Kudus, tapi rindu dibaptis dengan Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jelas. Kepada mereka yang minta. Siapa mereka ini? Orang percaya. Muridnya Yesus. Orang-orang jadi miliknya Yesus. Yang sudah dimeteraikan ini. Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Roh Kudus itu pribadi. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi, kalau pribadi dia punya kehendak seperti kita pribadi, kita punya pikiran, kehendak, perasaan. Roh Kudus punya kehendak, dia punya perasaan. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal Allah atau Trinitas Allah. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa itu Allah Bapa, Firman itu Yesus Kristus, Anak Allah, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi Roh Kudus itu Allah. Dia pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Nah kalau dia pribadi Allah, maka kita harus punya sikap yang hormat kepada Allah itu. Kita harus mengerti perasaannya, kehendaknya. Roh Kudus dalam Alkitab digambarkan seperti air. Di mana air mengalir? Air mengalir kalau ada tempat yang rendah. Semakin tempat itu rendah, semakin dipenuhi dengan air. Dia tidak mengalir ke atas, dia mengalir ke bawah, itu air. Meskipun kita lihat dari atas, tapi tetap itu mengalir ke bawah. Ke hati yang rendah. Hati yang rendah itu hati yang mau percaya firman dan mau menjadi pelaku firman. Tuhan berkata, ampunilah musuhmu.
Saudara seiman, kita bukan musuh. Buang pikiran-pikiran yang tidak baik. Akar pahit, dendam, kebencian dan sebagainya. Bahkan Tuhan mengajar kalau kamu berdoa dan kamu ingat kesalahan saudaramu, tinggalkan dan berdamailah dengan dia. Supaya doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mendengar orang yang hidup dalam kebencian. Doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Sebab Tuhan berkata, benci itu sama dengan membunuh. Tuhan tidak mau itu ada pada kita anak-anak Tuhan. Roh Kudus pribadi ketiga dari Tritunggal Allah. Jadi kita harus punya sikap mohon dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama, harus merindukan dipenuhkan. Artinya benar-benar haus, benar-benar rindu. Seperti orang yang haus yang membutuhkan air. Roh Kudus itu akan memenuhi orang percaya yang punya rasa butuh. Coba kita baca Yohanes 7 ayat 37b dikatakan begini. Yohanes 7 ayat 37b. Barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Kalau orang cuma berkata aku haus tapi dia tidak ambil air dan minum, bagaimana mungkin dia bisa dipuaskan? Haus, punya kerinduan. Tuhan, aku mau jadi alat-Mu. Aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Aku mau hidup benar di mata-Mu. Penuhi aku Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang pertama, ada rasa haus. Benar-benar haus. Yang kedua, benar-benar butuh. Sampai kebutuhan itu menyentuh hatinya. Butuh sampai kebutuhan kita menyentuh hatinya. Karena Roh Kudus itu pribadi, dia punya karakter seperti Bapa dan Anak seperti Yesus. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Maka dia, kalau kita mengagungkan dia, memuji dia, mengagungkan dia, maka Roh Kudus pasti disenangkan. Lalu yang ketiga, benar-benar membangun kehidupan yang kudus. Kita datang kepada Tuhan, buang dusta, buang amarah, perkataan kotor, kepahitan, pertikaian, fitnah, tidak mau mengampuni, buang kata Tuhan. Dan yang keempat, bertekun sehati dalam doa, bertekun. Tiap hari kita berkumpul selama 8 hari. Hari Rabu kita juga berkumpul untuk berdoa. Semua orang, baik yang sudah maupun belum dipenuhkan, tetap kita mohon kepada Tuhan terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Membangun kehidupan yang kudus, bertekun dalam doa. Kalau orang berdoa pasti dalamnya juga ada ibadah, ada kerinduan terus mendengar firman. Yang kelima adalah terima dengan iman. Dan kita tahu Roh Kudus akan mengalir. Dan tanda dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama harus ada tanda lahiriah. Harus ada tanda lahiriah. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda lahiriah ada bahasa yang keluar. Mungkin orang berkata, ya kalau dipenuhi Roh Kudus pasti bahasanya seperti Kisah pasal 2 ayat 4. Jadi gak perlu kita berglosolali atau berbahasa roh. Cukup dengan bahasa lain kalau Tuhan beri. Tuhan tidak beri ya sudah. Jangan pakai pandangan yang keliru. Mereka berkata dengan bahasa lain dan seperti yang diberikan Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan Roh. Roh mau berikan apa kepada dia? Untuk mengatakannya. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Ketika Petrus sedang menyampaikan firman. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Yang mendengarkan firman. Sebab mereka mulai mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dan memuliakan Allah. Orang yang berglosolali. Berbahasa roh. Mereka sedang berkata kepada Tuhan. Orang lain tidak akan mengerti. Dia tidak tahu bahasanya. Orang lain juga tidak akan mengerti, tapi Tuhan mengerti. Roh Kudus mengambil alih kelemahan kita dan berkata kepada Tuhan. Jadi harus ada tanda lahiriah.
Tidak bisa kalau orang merasa dipenuhkan Roh Kudus lalu diam dalam doa. Apalagi doa tidak menyembah Tuhan. Tuhan suruh kita menyembah Dia. Memuliakan Dia, bagaimana kita bisa memuliakan Dia? Salah satunya dengan suara kita mengagungkan Tuhan. Harus ada tanda lahiriah. Yang kedua, kalau ada tanda lahiriah, harus ada tanda rohaniah. Harus ada tanda rohaniah. Karena tanda lahiriah itu akan diikuti dengan tanda rohaniah. Bukan tanda rohaniah diikuti dengan tanda jasmaniah. Tapi tanda jasmaniah akan diikuti dengan tanda rohaniah. Tanda akibat dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam hati manusia. Dia akan mempengaruhi sikap seseorang, hidup seseorang, sikap moral seseorang. Hidupnya, imannya makin nyata, sikapnya juga pasti berbeda, pasti berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pribadi. Maka di mana pribadi itu hadir, maka otoritasnya harus kelihatan dalam seseorang, dalam pribadi orang itu yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan waktu percaya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi tandanya harus tampak. Tanda lahiriah, berbahasa roh. Tanda rohaniah, jadi tidak hanya tanda lahiriah, tapi juga tanda rohaniah. Karena Roh Kudus itu akan mengambil alih dalam hidupnya, berotoritas dalam hidupnya, dalam segala aspek hidupnya, pasti berubah. Pasti berubah. Roh Kudus akan memengertian kepada kita. Hidup dalam buah-buah roh, kasih, dan sebagainya. Itu harus ada tampak. Tidak benar kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, dipenuhkan Roh Kudus, tapi bukti kehadirannya tidak tampak dari diri orang itu. Bukan Roh Kudus yang salah orang itu karena dia tidak memberi hidupnya taat untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus cuma sampai di situ, cuma berbahasa roh, tapi hidupnya tidak menjadi teladan, tidak menjadi. Dia tidak beri kesempatan Roh Kudus untuk mengambil alih dalam hidupnya. Dia tidak taat dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 berkata begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus akan pimpin seseorang, mengajar seseorang akan firman Tuhan. Dan mengingatkan seseorang akan firman Tuhan. Memberi perubahan dalam hidup seseorang, karakternya berubah. Saulus dulu membenci pengikut Kristus. Bahkan dia mengejar dan membunuh. Tapi waktu dia kenal Yesus, dia mengasihi dan dia berkata, aku enggak layak disebut rasul. Aku lebih hina dari rasul-rasul yang lain. Hidupnya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kerendahan hati. Dan dia kuat sampai akhir. Kita lihat Petrus pun sampai kuat sampai akhir. Waktu murid-murid ada di satu tempat di Yerusalem waktu berdoa, Roh Kudus turun. Petrus jadi saksi Tuhan. Dulu dia menyangkal Tuhan. Dulu dia menghardik iblis dan berkata, tidak mungkin Tuhan engkau harus mati di kayu salib. Lalu Tuhan berkata, iblislah engkau. Tidak tahu rencana Tuhan. Dia pernah menyangkal Tuhan. Tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, dia bilang, Tuhan, aku enggak layak untuk mati seperti Tuhanku dan guruku. Dia mati dengan kepala disalib, dengan kepala di bawah. Petrus, Thomas mati syahid. Yang lain, Yakobus mati syahid. Percaya sampai akhir hidup. Karena penuh dengan Roh Kudus. Bukan dipamer-pamerkan, tidak. Tapi orang yang berkelosolah itu menguatkan diri sendiri. Ada perubahan dalam hidup seseorang, dia hidup dalam kerendahan hati. Seperti air terus mengalir ke bawah. Tuhan mau itu ada pada jemaat Tuhan. Waktu menyanyi, penuh dengan Roh Kudus kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Waktu mendengar firman, kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita tahu Roh Kudus itu ada roh yang lembut. Bukan berarti firman tidak punya kesempatan untuk disampaikan. Tapi ada yang membara dalam hidup ini. Hadirat Tuhan. Waktu orang menyanyi memuji Tuhan.
Waktu orang mendengar firman. Waktu pulang orang dipuaskan dengan firman. Bukan dengan pembicara, tapi dengan firman. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Kita minta Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan rohmu, membawa kuasamu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Haleluya. Ya Roh Kudus. lidahku dan lidahku memuliakan Allah.
dia oknum, dia pribadi. Berembuslah, mengalirlah segala. Kami yang selalu menanti-nantikan ya Tuhan pengurapan daripadamu ya Yesus. Kami yang selalu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya aliran surgawi itu mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Sikiri alam Yesus. Ya alam Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, Engkau selalu memberikan ya Tuhan hal yang terbaik dalam hidup kami. Kalau sampai dengan saat ini Tuhan, kami terus ya Tuhan, apa yang sudah Engkau hidupi dalam hidup kami Tuhan, yaitu Roh Kudus Engkau tinggalkan dalam kehidupan kami. Kami akan terus pupuk terus Tuhan, supaya dalam langkah hidup kami Tuhan, Engkau yang selalu di depan. Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin dan memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu percaya kepadamu. Kami adalah orang-orang yang selalu rindu ya Tuhan mendengarkan firman yaitu kebenaran daripadamu Tuhan. Sehingga ya Tuhan Engkau selalu memberikan ya Tuhan Roh Kudus itu dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya Bapa, firman-Mu tidak akan ya Tuhan berhenti cukup sampai di sini. Namun akan terus menghidupi kami supaya kami melangkah
Kami maju lebih lagi Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau akan memberikan yaitu lahir baru melalui hidup kami, melalui hidup yang Engkau berikan kepada kami, yaitu melalui Roh Kudus yang Engkau tinggalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin, kami percaya Bapa, Engkau pun juga akan terus membubuhi ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, kuasa-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu bagi hamba-Mu ya Tuhan. Supaya ya Tuhan, apa ya Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu tersampaikan kepada kami semua Tuhan. Kami boleh dipelihara karena firman-Mu Tuhan. Hingga kami boleh hidup menjadi berkat. Dan Engkau akan memberkati hamba-Mu dan kami sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah Tuhan doa sembahyang ucapan syukur kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu. Berkati kami, berkati umat-Mu. Apa yang mereka persembahkan Tuhan berkati. Hidup mereka diberkati, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya diberkati, kesehatannya diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.